Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Kristiana Pratiwi dengan NIM 207190017 dari kelas Tadris IPA A. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konduktor dan isolator panas. Untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran bisa dibaca sendiri ya. Langsung masuk kepada materi. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama, pengertian konduktor dan isolator panas, jenis-jenis benda konduktor dan isolator panas, serta pemilihan benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panas. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih konduktor dan isolator panas itu? Jika belum, mari kita belajar dan langsung masuk kepada subbab yang pertama tentang pengertian konduktor dan isolator. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panasnya, bahan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada konduktor panas, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan cepat dan baik. Contohnya, tembaga, kaca, aluminium, besi, dan baja. Yang kedua, isolator panas, yaitu bahan yang kurang baik ataupun tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, kayu, karet, dan ebonit. Nah, pada umumnya, materi atau zat dapat dikelompokkan ke dalam konduktor dan isolator. Seberapa baik suatu zat menghantarkan panas atau kalor, itu tergantung pada kuat lemahnya ikatan dan struktur molekulnya. Konduktor biasanya dimanfaatkan pada bahan-bahan yang digunakan untuk memasak karena ia lebih cepat menghantarkan panas sehingga menghemat waktu untuk memasak. Adapun isolator dimanfaatkan untuk mencegah aliran panas. Misalnya, pada setiap gagang pegangan peralatan masak harus dilapisi kayu ataupun karet untuk melindungi tangan kita agar tidak terluka bakar. Dari bab ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika belum, kita akan lanjut ke bab selanjutnya tentang jenis-jenis benda konduktor dan isolator panas. Benda-benda di sekitar kita dapat dikenali apakah bersifat konduktor ataupun isolator panas berdasarkan bahan penyusun benda tersebut. Nah, berikut beberapa peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator panas. Contohnya seperti setrika listrik. Bahan penyusun dari setrika listrik adalah besi, jadi setrika listrik merupakan konduktor. Ada juga pegangan penggorengan. Bahan penyusunnya yaitu plastik, jadi dikategorikan sebagai isolator panas. Untuk contoh yang lain bisa dibaca sendiri ya. Langsung masuk ke subbab yang ketiga tentang pemilihan benda berdasarkan kemampuan menghantarkan panas. Pemilihan benda sebagai konduktor maupun isolator panas tentu dilihat dari bahan penyusun atau pembuatnya. Nah, berikut bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda bersifat konduktor panas. Yang pertama ada logam. Logam paling banyak digunakan untuk membuat peralatan adalah besi dan aluminium. Logam merupakan penghantar panas yang baik, maka dari itu logam dipilih sebagai bahan penyusun konduktor. Logam memiliki sifat material yang kuat, memuat jika dipanaskan, dan tidak menyerap air. Logam digunakan untuk membuat pisau, sendok, paku, velg ban, panci, wajan, dan mobil. Bahan kedua adalah kaca. Kaca merupakan penghantar panas yang baik. Peralatan rumah tangga yang biasa terbuat dari kaca adalah panci kaca, mangkuk, dan loyang. Selain itu, kaca biasanya digunakan untuk cermin, jendela, dan pintu. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda yang memiliki sifat isolator panas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu. Kayu memiliki sifat material yang kuat dan keras, serta ia dapat menyerap air. Kayu merupakan penghantar panas yang buruk, sebab itu kayu termasuk isolator panas. Peralatan yang biasa terbuat dari kayu yakni berbagai macam sudip atau sendok besar untuk menggoreng, almari, meja, dan kursi.
Yang kedua, ada kain atau tekstil. Kain merupakan penghantar panas yang buruk. Benda yang biasa dibuat dengan kain yakni serbet dan taplak meja. Yang ketiga ada plastik. Plastik juga merupakan penghantar panas yang buruk. Benda yang biasanya terbuat dari plastik adalah tatakan gelas serta sedotan. Benda-benda yang terbuat dari plastik biasanya tahan terhadap panas. Bahan yang keempat, terakhir, yaitu karet. Karet merupakan penghantar panas yang buruk. Karet memiliki sifat yang elastis atau lentur dan tidak tembus air. Karet biasanya digunakan untuk ban, karet gelang, dan sandal. Sifat kemampuan benda menghantarkan panas dimanfaatkan untuk berbagai peralatan. Berdasarkan sifat dari konduktor dan isolator panas, maka dibuatlah benda-benda untuk mempermudah manusia melakukan aktivitas. Berikut beberapa peralatan yang memanfaatkan sifat sebagai konduktor dan isolator. Yang pertama, ada setrika. Setrika berfungsi untuk merapikan pakaian. Isolator panas pada setrika terletak pada pegangannya, sedangkan konduktor panasnya terletak pada elemen pemanas. Ada pula penggorengan. Penggorengan berfungsi sebagai alat untuk memasak. Isolator panas pada penggorengan terletak pada pegangannya, sedangkan konduktor panas pada penggorengan terletak pada seluruh bagian kecuali pegangannya. Untuk contoh lain bisa dipelajari sendiri ya. Nah, berikut penjelasan dari beberapa benda yang memanfaatkan konduktor dan isolator panas. Ada panci, setrika, dan termos. Yang pertama, panci. Perhatikan panci dan pegangannya. Panci terbuat dari bahan yang bersifat konduktor, sehingga panas dari api dapat dihantarkan untuk proses pemasakan bahan makanan. Bagian pegangan panci terbuat dari bahan isolator, sehingga ketika kita selesai memasak, kita masih bisa memegang dan mengangkat panci tanpa merasa kepanasan. Yang kedua, ada setrika listrik. Pada setrika listrik, bagian bawah yang dipakai untuk menyetrika terbuat dari bahan konduktor yakni logam besi, sehingga ia dapat menghantarkan panas. Pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator seperti kayu atau plastik, sehingga masih bisa kita pegang tanpa merasa panas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui benda-benda di sekitar kita termasuk ke dalam konduktor atau isolator panas? Nah, berikut ada ilustrasi percobaan konduktor dan isolator panas. Bisa diamati ya, di sini kita akan memanaskan sebatang besi yang dipanaskan di ujungnya. Lalu kita akan mencoba memegangnya menggunakan benda-benda antara lain sumpit dari kayu, langsung dipegang oleh tangan kita, kayu, sumpit plastik, dan kain. Nanti bisa kalian amati apakah yang akan terjadi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video berikut ini. Nah, videonya bisa disimak ya. Kita siapkan beberapa bahan-bahan. Yang pertama ada gelas yang akan diisi oleh air panas. Ada sendok, ada pensil, ada
sudah paham ya dari video tadi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat WA ataupun Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.